Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dosen Pak ini. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana Percaya ma lam ya'lam. dosen Pak ini. Wa syukurillah ala kulli Jomblo Bapak nih. wa kulli fursatin wa kulli haqiqatin wa ilmin min Allah Ta'ala. Belum nikah. Thumma salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina Umur masih muda. zuhrina maulana Tapi udah banyak kan ya? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memang sengaja dihitungnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Tapi kan yafqahu udah banyak qawli. anaknya. Amma ba'd. Rambutnya biar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, tak ada bosan-bosannya, tak ada habis-habisnya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia-Nya ilmu-ilmu yang melimpah kepada kita. Ilmu Allah yang seluas langit. Kita apa? Lupa kok ada. Ilmu Allah Iya di yang Medan selalu ini. menerang kita, mencahayai kehidupan kita semua. Kayak bapak ya. Ilmu yang menjadi pembimbing kita, penyejuk dan Bisa lah tahu. Rat. 30-an Bapak nih. Dan alhamdulillah juga ilmu itu terus dan telah disampaikan, diamanahkan pertamanya kepada utusan-utusan Allah, yaitu utusan yang paling dekat dengan kita, yang memang teruntukkan khusus untuk kita, pada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia, selalu kita untuk terus mendekati kepada Allah dengan berbagai caranya, dengan medium wasilah yang bisa kita lakukan, kita implementasikan. Kalau pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 FM, maka kita ketahui ialah satu hal yang merupakan penting untuk kita, satu hal yang menjadi suatu kewajiban untuk kita, juga sebagai penawar, penyejuk, laksana air bagi kita, dan ialah sangat penting untuk hidup dan kehidupan kita semua, sekaligus sebagai penentu kita, penentu amal kita, a'malun sholihatun untuk semua umat Islam. Apa itu? Para pendengar setia Radio Indonesia, yaitu tentunya tak lain tak bukan ialah yang disebut dengan al-ilm. Awwaluddin ma'rifatullah, ma'rifatuddin, juga ma'rifatul Quran, ma'rifatus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesuatu yang dapat membuka, sebagai pembuka kita, pintu-pintu keislaman kita terbuka, terresapilah kita sebagai suatu keberkahan untuk kita, membuka pintu keislaman, keihsanan kita, juga tentunya ketakwaan. Suatu yang agung, yang kokoh untuk kita, yang dapat memuliakan kita. Bagi siapa-siapa yang memiliki keilmuan, kepintaran, kecerdasan, maka insya Allah terangkatlah derajat, termuliakanlah dia. Sekalipun dia bukan orang beriman, paling tidak naik atau selamatlah dia di dunia. Kehidupan dunianya akan lebih mudah dan kemungkinan mendapat kesenangan. Itulah yang dijanjikan Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah bagi orang-orang yang fa'ilau ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Tidak mesti orang yang beriman, yang tidak beriman pun ketika dia memiliki satu keahlian, kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, dalam suatu profesi, kedokteran, insinyur, atau angkatan bersenjata, atau tenaga-tenaga lainnya, pekerjaan, maka dia akan bisa mencukupi kehidupan. Sungguhnya innallaha la yuhibbu. Kalau pendengar setia Radio Republik Indonesia, dari sini marilah kita terus mencari, menggali ilmu itu, mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekitar kita semuanya. Kita ketahui bahwa hikmah-hikmah kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Bahkan Nabi mengingatkan kita, lihatlah isi pembicaraannya, maqalanya, unzur maqala wala tanzur man qala. Siapapun dia, jika dia berbicara orangnya dan dapat bijaksana, kata-katanya keluar, kata-kata yang penuh dengan hikmah,
maka bolehlah kita ambil. Isinya ibarat kata pepatah, ambil baiknya, kita ambil positifnya, lalu kita buang, kita saring yang negatif. Maka dari itu kita harus mengingat suatu ungkapan kata orang-orang lama, orang-orang tua kita dulu yang menasihati kita semuanya, don't judge the book by the cover. Jangan kita menghakimi melihat orang dari penampakannya, dari luar. Ibarat kita kalau mau makan buah, ketika kita lihat buah durian itu penuh dengan durinya, susah bukanya, buah salak atau semangka yang agak ribet dalam kita membukanya, namun ketika kita lihat berhasil memakannya, menikmatinya dari yang menyukainya, maka itu suatu nikmat. Itulah kita, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang itulah gunanya ilmu tadi. Dan cara torikon kata Rasulullah. Ketika kita memiliki ilmu, kita berjalan dalam satu jalan keilmuan, jihad fisabilillah, jihad ilmu, maka tentu akan Allah bukakan pintu-pintunya. Man jahada fina, kata Allah. Allah akan berkahi, Allah akan lindungi dia dari kejahatan dirinya, dari kejahatan kejahilian. Jangan sampai kita adalah manusia yang diberikan Allah sebuah akal, diberikan petunjuk, diberikan buku panduan yang harus kita gunakan dan maksimalkan untuk kita berada di jalan Allah. Ini malah na'udzubillah menyimpang kita. Itulah para pendengar setia Radio Indonesia. Sungguh kita harus terus belajar, minal mahdi ila lahdi, kata Rasulullah. Kita belajar tidak putus-putus dari kita lahir sampai ke liang lahat kita. Kita jangan sampai tidak pernah belajar. Walaupun kita tidak sekolah atau sekolah kita mungkin sampai tingkat S3, SD, SMP atau SMA, bahkan seorang profesor pun tetap dia harus belajar sampai akhir hayatnya. Belajar apa? Belajar untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tak ada putus-putusnya sampai dia meninggal. Begitulah kata Rasulullah, atau istilahnya long life education, long life learning. Maka bagaimana caranya kita belajar? Bagaimana caranya kita untuk menggali ilmu itu? Tentunya banyak dengan caranya. Bisa dengan mengamati, bisa kita dengan berdiskusi, bisa kita mendengar tayangan-tayangan atau YouTube Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Habib Ja'far, dan Habib-Habib lainnya. Banyak caranya, banyak medianya. Bisa kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Paling tidak setiap harinya kita sempatkan setengah jam 15 menit untuk menggali keilmuan itu. Ya paling tidak minimal ketika Anda mendengar tayangan ini di hari Rabu yang penuh berkah subuh ini, insya Allah mudah-mudahan kewajiban menuntut ilmu itu sudah lepas hari ini untuk Anda. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya diberikan ilmu saja, tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi Allah. Banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak membawa manfaat, maslahat untuk dirinya sendiri khususnya dan juga orang sekitarnya. Bahkan ketika dia pintar, istilahnya pintar-pintar keblinger, akhirnya dia menjadi orang yang korupsi, mengambil uang rakyat, menzalimi sekitarnya. Akibat apa? Karena dia tidak mendapatkan ilmu, atau hanya ilmu sebatas ilmu wacana, wawasan, bukan ilmu yang selalu kita doakan. Nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa amalan sholihan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus kita berdoa dan meminta kepada Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diberkahi Allah. Tentunya dengan adanya ilmu, maka kita akan bisa mendapatkan amal yang soleh. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa memahami mana yang lebih penting, mana yang lebih utama? Bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa tahu tentang sholat, tentang ibadah, puasa, zakat, sedekah, haji, dan umrah lain-lainnya? Ya tentu dengan ilmu. Maka sebelum kita mengamalkan sesuatu hal, sebelum kita beramal, beribadah, tentunya harus disertai dengan ilmu. Jika tanpa ilmu, maka kemungkinan amalnya itu akan tidak maksimal atau bisa saja ditolak dan sia-sia. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jadi itulah kita terus menjadi hamba yang alim, yang diberkahi Allah, yang ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Jangan sampai ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Sebaliknya orang yang alim, yang ahli ilmu, yang pintar, yang cerdas, cerdik, cendekia, intelektual, ketika tanpa keimanan, tanpa amalan solehnya, tanpa ketakwaannya, maka itu malah menjadikannya, malah sebaliknya menghancurkannya, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah dzalik. Mudah-mudahan terus Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita dijadikan Allah bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki keilmuan, memiliki semangat belajar. Juga mudah-mudahan kita kalaupun belum diberikan Allah amanah suatu posisi kedudukan yang tinggi, mudah-mudahan nanti anak-anak cucu kita, keturunan kita diberkahi, diamanahkan suatu ilmu, suatu kedudukan, suatu kemuliaan yang Allah
berikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.